إناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عديم نبدأ بتحية الإسلام كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allah barika alladhi bika ya man shafa'u khassana wa habana ma'alika al-athhari ma'dini sirrika al-asma fahum safunun najata himana. Allahumma fasalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabil muhtadin al-mujahidin wat-tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum insyaallah minal aminin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai segenap para habaib yang hadir di tempat ini, kemudian juga para dewan guru, para ustadz, para kiai, para sepuh yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu biar nggak makan waktu. Mudah-mudahan mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit. Mudah-mudahan insyaallah selalu sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan berkah, dan dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga buat antum semua yang hadir di tempat ini, semua tak terkecuali antum hadir di tempat ini membawa berkah juga untuk keluarga antum insyaallah, untuk ibu bapak juga, untuk keluarga saudara yang hadir ke tempat ini membawa berkah untuk keluarganya juga. Dan mudah-mudahan antum semua dan keluarga antum semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, diangkat segala penyakitnya, dilunaskan segala hutang-hutangnya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dan antum semuanya dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak akan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak makan waktu, alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul di waktu yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua sebelum beranjak dari majelis untuk pulang diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan dosa-dosa kita. Berkahnya Rasulullah SAW dan berkahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedikit aja cerita tentang Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kebetulan saya sendiri pernah tinggal di Ainat, di kota Ainat. Waktu tahun 2002 saya masuk ke kota Hami, berangkat ke Hadramut, itu ditaruhnya di cabang Darul Mustafa di kota Hami bersama Habib Ahmad Aidit, waktu itu pimpinannya yang sering datang ke majelis Rasulullah, Habib Ahmad Aidit. Dan saya ini termasuk salah satu penggila atau pecintanya Syekh Abu Bakar bin Salim dari semenjak saya masih di Darun Nasyiin Lawang. Sebelum ke Hadramut lagi belum, masih di Lawang tahun 96, 95, 96, 97 itu saya di Darun Nasyiin Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Ba'bud. Di situ saya mulai menjadi pecintanya Syekh Abu Bakar bin Salim dengan berbagai macam cerita dan sejarahnya, kealiman, kesolehan dan terutama kebersihan hatinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak daripada cerita-ceritanya, bahkan manakibnya, bahkan dari sejarah hidupnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang bisa kita ambil contoh, yang sebelumnya sudah diceritakan dan dijelaskan oleh ustadz-ustadz dan para habaib kita. Itu semuanya nyambung. Siapa Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenapa sampai dijuluki yang memiliki bumi atau yang memiliki tanah, sampai keberkahannya, sampai derajatnya, magomnya diserahkan ke tanah yang di sekitar magom Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dikenal sampai sekarang bahkan oleh para ulama, selalu disarankan kita untuk mengambil turbah atau tanah yang ada di dekat makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu tabarruk, ya, bukan syirik tapi tabarruk. Kemudian setelah saya di Hami 1 tahun, waktu ke Hadramut, saya dipindah harus langsung ke pusat, tapi saya nggak mau. Saya minta kepada guru saya yang mindah agar saya ditempatkan kembali di
cabang lagi, tapi cabangnya biar saya ngerasain di Inat saya minta. Alhamdulillah akhirnya setujui dan saya pindah ke Inat, nggak langsung ke Darul Mustafa. Di Inat saya sempat tinggal 1 tahun, dekat dengan Munsif Syekh Abu Bakar bin Salim, bahkan jalan kaki sebentar sampai ke gubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau kata ziarah, bahkan saya pernah nginep di dalam gubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ada peristiwa bandel saya waktu itu, saking cintanya saya dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, saya robek itu hergonya. Kelambu penutupnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang bawah itu saya robek, saya ambil berkahnya, biar ambil berkahnya. Akhirnya itu kubah kayak Wahabi cingkrang. Karena bawahnya saya robek. Saya ambil, saya bawa pulang ke rumah, saya jahit, saya jadiin habwa, saya simpan sampai sekarang masih ada di Bogor, tapi nggak sempat saya bawa ke sini karena saya ribut sama adik saya waktu ngerobeknya. Ternyata saya berdua sama adik saya, akhirnya main aku-akuan. Nah, banyak daripada kemuliaannya Syekh Abu Bakar bin Salim, terutama dari hasil yang didapatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga begitu mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan panutan bahkan contoh juga oleh para wali-wali Allah. Yang kita ambil manfaatnya adalah dari kisah tersebut agar kita bisa meniru sebagaimana yang dikatakan tadi juga oleh guru kita bersama Habib Ali. Bukan berarti kita juga tidak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala derajat seperti itu, walaupun bagi kita itu berat, tapi apabila kita ijtihad di dalamnya, insya Allah walaupun 0,5 atau 10%-nya insya Allah bisa dapat. Salah satu kemuliaan Syekh Abu Bakar bin Salim daripada akhlaknya yang saya terkagum-kagum adalah siapa sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Bukan hanya seorang waliullah, bukan hanya seorang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang abid, tapi beliau juga termasuk orang kaya, banyak hartanya. Makanya lihat kalau wali-wali Allah, ulama-ulama hartanya banyak, karena dunia yang ngejar mereka sampai pusing. Akhirnya apa yang dilakukan Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat itu? Pada zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim itu banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Selama bertahun-tahun, khusus di kota Inat, ya, selama bertahun, belasan bahkan puluhan tahun, orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang tidak punya penghasilan, selalu setelah ba'da sholat subuh, di depan pintu mereka itu sudah berdiri karung gandum, minyak goreng dan lain sebagainya yang bertuliskan di atasnya, untuk fulan dari hamba Allah. Ini yang patut kita tiru. Terus berselang bertahun-tahun sampai orang selama itu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun nggak ada orang tahu dari mana asal muasalnya barang ini sampai ke setiap rumah pelosok-pelosok desa di Inat itu, yang bukan sedikit jumlahnya. Setiap ba'da subuh mereka menerima gandum berkarung-karung tanpa mereka tahu dari siapa. Bukan baru setahun 2 tahun ketahuan, bukannya baru nyumbang langsung minta foto. Kan zaman sekarang begitu, baru nyumbang langsung minta foto. Kalau enggak baru nyumbang minta tulis nama saya ya di situ. Nah, nanti habis nyumbang, saya menyumbang buat pesantren, nanti nama kamarnya satu nama ayah saya ya, atau nama musolahnya nama ibu saya ya. Sedekah